Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun panjenengan berada, semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita mengalami sebuah transformasi nilai-nilai Islam di era yang para ahli teknologi menyebutnya sebagai era digital. Saya memahami digital ini sebagai penanda kemajuan suatu peradaban dan kebudayaan. Lantas bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu peradaban dan kebudayaan? Digitalisasi misalnya, ini merupakan produk daripada ilmu pengetahuan. Kalau kita membahas ilmu pengetahuan, ada dua konsep dalam Al-Quran yang menarik kita angan-angan, kita tadabburi, kita baca ulang. Nanti para pemirsa bisa mengkonfirmasi karena ayatnya panjang. Di surat Ali Imran ayat 7 itu ada konsep ar-rasihuna fil ilmi, orang-orang yang matang yang dalam ilmu pengetahuannya. Dan di ayat lain ada konsep as-saihun di surat At-Taubah ayat 112. Tentu kita memahami bahwa peradaban dan kebudayaan ini mengalami up and down, naik turun. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan, kata Allah, maju dan mundurnya sebuah peradaban umat manusia. Maka hanya orang-orang yang ar-rasihuna fil ilmi, orang-orang bangsa-bangsa negara yang menguasai ilmu pengetahuan akan menguasai peradaban dan kebudayaan. Ar-rasihuna fil ilmi ini adalah orang yang matang, yang dalam ilmu pengetahuannya. Dan konsep yang kedua, as-saihun, yakni kalau kita mencoba membaca beberapa tafsir, ulama-ulama tafsir mengartikan as-saihun adalah orang yang sedang berpuasa. Dan di sisi lain para ulama juga mengartikan as-saihun ini adalah orang yang mengembara untuk menggapai ilmu pengetahuan tersebut. Maka nyambung antara ar-rasihuna fil ilmi dan as-saihun. Para pemirsa, pendengar, ar-rasihuna fil ilmi dan as-saihun ini mengingatkan kita kepada syair yang
ditulis oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ad-Diwannya, alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayani zakain wa hirsin was istibarin wa bulghatin wa iristadu ustadin wa tul zaman. Ini nyambung. Orang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, orang yang ingin dalam ilmu pengetahuannya, maka dia harus as-saihun, harus mengembara. Banyak contoh tokoh-tokoh kita, bahkan tokoh-tokoh ulama-ulama terdahulu. Maka kita kembali kepada konsepnya Imam Syafi'i barusan, orang tidak akan memperoleh ilmu jika dia tidak mempunyai 6 bekal. Zakaun, kecerdasan, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, maupun kecerdasan spiritual. Tentu itu proses. Wahirsun, ada kemauan. Ijtihadun, ada kesungguhan, bersungguh-sungguh. Dan wabulghatun, ada bekalnya, bekal fisik, bekal finansial, ekonomi, ataupun bekal kesehatan. Dan yang kedua yang penting adalah yang nyambung dengan ar-rasihuna fil ilmi dan as-saihun adalah irsyadul ustad dan watuluz zaman. Dia akrab, dekat dengan gurunya. Dan selanjutnya tidak singkat waktunya, panjang. Prosesnya panjang. Imam Syafi'i itu lahir di Palestina, mengembara ke Madinah, dan selanjutnya meninggal di Mesir. Yang hari ini kita rasakan bagaimana kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Misalnya di dalam ilmu-ilmu usul fiqh yang kitabnya familiar di kalangan kita, yakni Ar-Risalah. Pengembaraan. Ada gurunya, dekat dengan gurunya. Maka di dalam tradisi pesantren ada istilah mulazamah. Mulazamah, dekat dengan gurunya. Inilah contoh-contoh. Bahkan kalau para pemirsa pernah membaca satu tafsir yang bernama, kita sebut umumnya sebagai tafsir Jalalain, misalnya ditulis oleh 2 ulama. Yang pertama Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menulis tafsir ini, setelah itu beliau meninggal, dilanjutkan oleh muridnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ini produk dari mulazamah, tabarruk kalau di dalam dunia pesantren, cari berkah. Maka selanjutnya para hadirin, para mustami'in, para mustami'at, lalu apa yang dilakukan oleh orang yang sudah ar-rasihuna fil ilmi, as-saihun, orang yang mateng, orang yang dalam ilmunya, ilmu pengetahuannya. Yang pertama, dia akhlaknya baik kepada Allah, dia tadarru', merendahkan diri, bahwa seorang hamba melakukan penghambaan. Dan yang kedua adalah tawaddu, yakni merendahkan hati kepada sesama. Tadarru, tawaddu, produk daripada ar-rasihuna fil ilmi. Para mustami'in dan mustami'at rahimakumullah, bahkan kalau kita ngomong tadarru dan tawaddu, lagi-lagi kita coba
mengutip perkataan Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan di dalam sebuah pendapatnya, pendapat saya bisa jadi benar, mungkin juga bisa jadi salah. Pendapat kalian bisa jadi salah, mungkin juga bisa jadi benar. Ini bentuk humanity, bentuk tawaduknya Imam Syafi'i. Selanjutnya, sayangnya di era digitalisasi ini, terkadang kita terperangkap kepada provokasi, saling menghujat, saling memprovokasi, sehingga nilai-nilai Islam terkesampingkan, terkadang bahkan tidak digunakan dalam etika bagaimana kita bermedia sosial di era digital ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing segala aktivitas kita. Allahumma amin, Allahumma barokah selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.